Halo bro, ketemu lagi dengan Mimin di berita update terkini MotoGP. Uji coba pramusim MotoGP 2025 telah berakhir dan sorotan utama tertuju pada keputusan Ducati mengenai mesinnya. Setelah uji coba GP25, Ducati akhirnya memilih untuk tetap menggunakan mesin GP24 dengan beberapa modifikasi. Keputusan ini didasarkan pada hasil uji coba di Buriram yang menunjukkan bahwa GP24 masih lebih unggul. Apakah ini merupakan langkah mundur atau strategi cerdas? Langsung aja kita bahas. Sejak awal, proyek GP25 mendapat kritik, terutama dari pembalap pabrikan Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Mereka mengalami masalah keseimbangan, pengereman, dan kelemahan lainnya. Ducati ternyata telah menyadari sejak awal bahwa GP24 adalah pilihan yang lebih baik. Mengulangi pola kehati-hatian mereka dalam pengembangan mesin, seperti yang terjadi pada GP22 dan GP23 sebelumnya, GP24 dianggap sebagai motor terbaik yang pernah dibuat Ducati. Bahkan salah satu yang terbaik dalam sejarah MotoGP. Meski ada kekhawatiran GP24 tidak akan mengalami peningkatan performa, tapi data dari hasil uji coba justru menunjukkan sebaliknya. Selama 5 hari uji coba pramusim, pembalap Ducati terus memimpin catatan waktu. Di Buriram, Marc Marquez mencatat lap tercepat 1 menit 28,852 detik, mempertegas dominasi Ducati. Berikut perbandingan waktu beberapa pembalap. Marco Bezzecchi dari Aprilia 1 menit 29,60 detik. Pedro Acosta dan Joan Mir dari KTM dan Honda 1 menit 29,133 detik. Fabio Quartararo dari Yamaha 1 menit 29,586 detik. Namun, daya saing Ducati bukan hanya soal catatan waktu 1 lap. Marquez mencatat rata-rata waktu 1 menit 30,378 detik dalam simulasi 23 lap. Lebih cepat setengah detik dari rekor balapan terbaik Bezzecchi di GP22 tahun lalu. Bahkan, ia tidak pernah turun ke 1 menit 31 detik selama simulasi balapan. Hal ini menunjukkan konsistensi yang luar biasa. Marquez bersaudara mendominasi uji coba, dengan Alex Marquez memimpin di Barcelona dan Sepang, sedangkan Marc Marquez tampil impresif di Buriram. Adaptasi Marc ke motor Ducati berlangsung cepat, menjadikannya pesaing utama di musim 2025. Meski merendah, data menunjukkan bahwa Marquez adalah ancaman serius. Sementara Marquez bersinar, Francesco Bagnaia mengalami kesulitan di awal uji coba. Ia membutuhkan beberapa hari untuk menemukan pengaturan yang tepat, meski akhirnya ia mendapatkan settingan motor yang tepat. Akan tetapi, tidak adanya data simulasi balapan dari Bagnaia menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapannya dibandingkan dengan Marquez. Bagnaia sebelumnya mendukung sasis GP25 yang diuji di Misano dan Barcelona. Tetapi hasil di Buriram menunjukkan sebaliknya. Akhirnya, Ducati menunda penggunaan sasis dan paket aerodinamis GP25 hingga uji coba di Jerez setelah GP Spanyol pada April mendatang. Meski Ducati tetap dominan, pesaingnya menunjukkan kemajuan. Aprilia, KTM, dan Honda mencatat waktu menjanjikan, terutama dengan performa Bezzecchi, Acosta, dan Mir. KTM menunjukkan peningkatan dalam konsistensi balapan. Tetapi secara keseluruhan, Ducati masih memiliki keunggulan yang sangat signifikan. Pada tahun 2024, rata-rata margin kemenangan Ducati adalah 3,5 detik dari pesaing terdekatnya. Hingga kini, belum ada pabrikan lain yang berhasil memangkas gap sebesar itu dalam satu musim. Keputusan Ducati untuk tetap menggunakan GP24 bukanlah tanda stagnasi, tetapi strategi cerdas. Mesin ini tetap menjadi yang terbaik, dan Ducati menghindari resiko besar dengan GP25 yang masih bermasalah. Dengan masuknya Marc Marquez ke dalam skuad Ducati, membuat mereka semakin tangguh.
bahkan mungkin lebih kuat dari sebelumnya. Pertanyaan besar untuk musim 2025 bukanlah apakah Ducati akan kompetitif, tetapi apakah ada yang mampu menghentikan mereka. So, bagaimana menurut Anda?